Waktu kami serahkan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Sani yang berbahagia, marilah kita mentadaburi surah Az-Zumar ayat 5 yang di bawah pimpinan Buya Rizal. Kita pagi ini didampingi oleh Ibu Rizdawati Basir. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran, semoga kita tetap istiqomah dalam mempelajari Al-Quran sehingga kita termasuk orang yang mensyukuri, termasuk kelompok orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, sehingga termasuk manusia yang dianggap baik, sehingga kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita semua. Oleh karena itu kita bersungguh-sungguhlah dalam mempelajarinya, dan kita sebagai pelajar juga menuntut ilmu, suatu kewajiban bagi kita untuk istiqomah. Baiklah, untuk memudahkan penterjemahan kita, tadabbur kita, saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila wan nahari wa yukarriwun nahara 'alal laili wa sahharas samsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghafur. Jadi di situ kita mulai bahwa tadi saya dibacakan, dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, yang menutup siang dan dengan atas menutupkan malam atas siang, menutupkan siang atas malam, serta menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Az-Zumar ayat 5. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi, Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Maksudnya Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahwa dialah yang menciptakan langit, bumi dan segala sesuatu di antara keduanya. Dia adalah raja yang mengatur, menjadikan siang malam silih berganti. Kemudian yukawwirul laila wan 'alan nahar, dia menutupkan malam atas siang, wa yukawwirun nahari 'alal lail, menutupkan siang atas malam, yakni menundukkan malam dan siang hingga matahari keduanya saling berganti, tiada hentinya, masing-masing keduanya saling mengejar dengan cepat. Nah, wasahhara samsa wal qamar, serta menunjukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajali musamma, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Di situ Az-Zumar ayat 5. Adapun ayat semakna dengan ini adalah surah Fatir ayat surah 35 ayat 13. Di situ dijelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil laili wa sahara sama qamar wa kullu yajri li ajalin musamma zalikumullahu rabbukum lahul mulk wallazi natad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Jadi di situ jelaskan kepada kita
ayat ini semakna, misalnya dari awal pangkal ayat itu yulijul laili ya laila fin nahar wa yulijul nahar fil lail. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan masukkan siang ke dalam malam. Jadi saling berganti. Jadi di situ malam menutupi siang. Nah, nanti kemudian pada giliran siang menutupi malam sehingga saling menutupi. Kemudian bergantilah posisi masing-masing karena peredaran matahari. Kemudian disebutkan di situ wasahharas samsa wal qamar kullu yajri di ajali musamma. Ayat ini sampai sini sama dengan ayat sebelumnya. Dia pula yang menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar batas sampai waktu yang ditentukan. Kemudian baru ditegaskan zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Yang berbuat demikian itu adalah Tuhan kalian dan miliknya lah segala kerajaan. Nah, itu menjelaskan kepada kita itu bahwa semuanya adalah milik Allah. Kemudian dijelaskan wallazina tad'una min dunihi ma lam likuna min kitmir. Artinya mereka yang kalian seru, kalian sembah selain Allah itu tidak mempunyai sesuatu apapun walaupun setipis kulit ari. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sangat lemah karena kita tidak mempunyai apa-apa. Nah, di situ dijelaskan bahwa adanya pergantian siang dan malam, peredaran matahari merupakan alat bagi manusia untuk menghitung peredaran waktu. Berhenti di depan, nenek merem, jatuh saya duduk di depan, di belakang, jatuh saya. Maka dengan demikian manusia dapat mengetahui perhitung waktu dan musim pada hari kiamat sehingga sampai berakhir masa hari kiamat, hari kiamat. Itulah masa berakhirnya umat manusia ini. Penciptaan siang dan malam dan merupakan suatu keseimbangan, sistem keseimbangan adanya siang. Jika hanya ada siang saja, maka apa yang terjadi? Jadi bumi akan kering dan panas dan semua makhluk akan mati kepanasan. Nah, maka tidak ada kehidupan. Begitu juga sebaliknya. Jika sepanjang masa yang ada hanyalah malam saja, maka bumi menjadi sangat dingin dan makhluk yang ada akan mati kedinginan. Itu yang terjadi. Maka Allah menjelaskan kepada kita dalam surah Ali Imran ayat 189 dan 190, walillahil mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena berkuasanya itu dia mau buat apapun, tidak ada yang larang. Cuman kalau kita berbuat sesuatu, kita diminta pertanggungjawaban. Kemudian ayat 190 Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ihtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Kemudian kita perhatikan kepada surah Al-A'raf ayat 54. Itu menjelaskan kepada kita inna rabbukumullahu allazi khalaqas samawati wal ardh yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamar wa nujumas musahhara bi amri ala lahul khulqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Itu dijelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ya dalam 7 masa, dalam 6 masa. Allah menciptakan alam semesta dalam masa dalam proses yang panjang. Itu yang perlu dalam sejarah manusia. Setelah selesai itu baru dia mengatakan sumastawa ala aras, kemudian bersemayam di atas aras. Ya, bersemayam itu jangan ditakwil lagi, jangan kita perkarkan, cuma ada perbedaan pemahaman, kita terima. Saya jelaskan mungkin kita beda pendapat, maka kalau perbedaan itu jadi repot kita, maka bersemayam kita tidak tahu bagaimana caranya dia bersemayam, tapi itulah salah satu sifat wajib
sifat wajib yang sifat wajib Allah yang diiman sesuai keagungannya dengan kesuciannya. Kemudian yursil lailan nahar yutlabuhu hasisan. Dia menutup siang, menutupkan malam pada siang, kemudian mengikutinya dengan cepat. Sehingga terjadilah peredaran siang dan malam, manusia dapat mengatur, mengetahui peredaran waktu. Kemudian wasamsa wal qamar wan nujuma musahharati bi amri. Dia ciptakan matahari, bulan, bintang, tunduk kepada perintahnya. Semua itu merupakan sunnatullah. Ala lahul khulqu wal amru. Ya, dia hanya milik dialah segala urusan, segala penciptaan dan segala urusan. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah yang maha berlimpah anugerahnya, Tuhan alam semesta. Ya, kemudian kembali kepada Az-Zumar ayat 5. Allah wal azilur ghaffar. Ketahui dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, berkenaan dengan penciptaan alam ini, Allah menjelaskan kepada kita dalam surah Az-Zariyat itu An-Naziriyat itu ada berapa ayat, mulai dari ayat 27 sampai 33. Ayat 27 misalnya a'antum asaddu khalqan amissama'u bayanaha. Banaha, yaitu Allah ciptakan kalian lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya. Ini dalam bentuk pertanyaan, apakah penciptaan kalian lebih hebat atau penciptaan langit yang telah dibangunnya? Tentu akan kita jawab dia fasawwaha. Dia jawab situ. Allah telah meninggikan bangunannya dan lalu menyempurnakannya. Jadi pertanyaan dalam bentuk pertanyaan, tetapi jawabannya sudah disediakan oleh Allah. Maka Allah meninggikan bangunnya lalu menyempurnakannya. Wa al-tasa lailaha wa ahraja duhaha. Dia menciptakan malam gelap gulita, menjadikannya siang terang benderang. Wal arda ba'da zalika dahaha. Setelah itu bumi dihamparkan untuk dihuni oleh manusia. Kemudian akhraja minha ma'aha wa mar'aha, yaitu bumi dia mengeluarkan air dan menjadi tempat padang kegembalaan. Jadi wal jibala au arsaha, yaitu gunung-gunung dipancangkan dengan kuku. Mata'an lakum wali an'amikum. Semua itu disediakan untuk kesenanganmu dan hewan ternakmu. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita Allah menciptakan manusia, ciptakan itu tidak semua sia-sia. Semuanya itu untuk kepentingan manusia, sehingga manusia menjadi hambanya yang menyembahnya. Tapi manusia tidak bersyukur. Kemudian dijelaskan pula pada surah Al-Hajj, surah 22 ayat 61. Zalika bi annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijul nahari fil laili wa annallaha sami'un basir. Hal itu kenapa? Bahwa sesungguhnya Allah memasukkan siang dan kemasukan malam ke dalam siang, dan sebaliknya masukkan siang ke dalam malam. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, di sini dijelaskan secara apa? Saling menutupi. Nah, bagi manusia, bagaimana manusia diperintahkan untuk menutupi aurat kalian yang dijelaskan dalam Al-A'raf ayat 26. Di situ dikatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwahwi fi sawatikum waritha walibasul taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Di situ dikatakannya situ, wahai anak cucu Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisan. Wahai anak cucu Adam, kami telah menurunkan, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghiasi diri.
Kemudian ditempatkan situ walibasut taqwa zalika khair. Akan tetapi pakaian takwa itu adalah lebih baik, paling baik. Nah, di situ kenapa libasut taqwa itu dikemudiankan, tetapi pakaian untuk diharap dahulukan. Kadang-kadang manusia hanya sampai ke libasu yuwawisu sawatikum wasisan, sampai di situ, tapi tidak sampai libasut taqwa. Maka kalau orang sudah menutup pakai dengan pakaian libasut taqwa zalika khair, maka otomatis ayat sebelumnya itu sudah terpenuhi. Ya, itu maksudnya. Maka orang bertakwa lebih baik, itu sudah menjadi fitrah orang bertakwa akan selalu menutupi aurat. Zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Yang demikian itu merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah agar kalian selalu ingat. Nah, kemudian penutup ayat itu wasahharas samsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Karena itu semua nabi Allah menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu ditentukan. Dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, ini diulang lagi, maha perkasa lagi maha pengampun. Itu beberapa banyak ayat ini diulang, ayat yang sama, tapi tidak semuanya saya masukkan di sini. Pengulangan-pengulangan itu supaya kita berpikir begitu penting itu diceritakan oleh Allah. Tidak ada yang hanya satu kali, ada dua kali, ada tiga kali, bahkan ada yang berulang-ulang, berarti supaya kita ingat. Dan juga secara tidak langsung, supaya kita ingat, sistem belajar juga kita ulang-ulang. Kira-kira begitu pesan yang akan disampaikan dalam ayat-ayat ini. Demikian bisa yang saya sampaikan, mungkin karena keterbatasan juga itu kita masih sama-sama belajar, maka kalau ada kekeliruan mohon dimaafkan karena kekurangan kita semua, terutama saya pribadi. Oleh karena itu saya minta maaf, dan kepada Allah saya minta ampun dengan mengucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.